Ibu mertuaku menolak saat aku ingin meminjam 320 juta untuk menyelamatkan cucunya. Di hari aku memenangkan lotre 560 miliar, ia membawa seluruh keluarga untuk merampasnya. Aku segera melapor ke polisi dan memutuskan untuk bercerai. Namaku Dewi Lestari. Mungkin hidupku adalah contoh nyata dari pepatah, menikah itu seperti berjudi. Saat masih muda, aku pikir aku memegang kartu kemenangan. Dulu aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil di Bekasi. Hidup kami tidak kaya, tapi cukup untuk makan dan berpakaian. Orang tuaku sangat menyayangiku, rumah kami selalu terasa hangat. Aku bertemu Bima Nugraha saat acara makan malam bersama antara perusahaanku dan perusahaannya. Bima bukan tipe pria yang pandai merayu atau romantis seperti di drama Korea, tapi dia baik hati, bicaranya selalu lembut, dan matanya selalu menatapku dengan tatapan yang teduh. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya. Hanya sesekali saat makan siang, aku sadar dia menarikkan kursi untukku, berebut membayar es teh, atau mengingatkan, nanti pulangnya hati-hati, ya. Hal-hal kecil seperti itu, tapi seperti air yang menetes di batu, lama-lama meninggalkan bekas. Orang bilang, pria cerdas mencari istri di tengah keramaian, wanita cerdas mencari suami di antara teman-temannya. Aku tidak tahu apakah Bima cerdas atau tidak, yang kutahu dia gigih. Suatu sore yang hujan, kami semua berteduh di bawah emperan toko menunggu reda. Bima menyodorkan jas hujan tuanya kepadaku sambil tersenyum, pakai saja dulu. Aku kehujanan sedikit tidak apa-apa. Aku melihat bahunya yang sudah basah kuyup tapi ia tetap tersenyum, hatiku tiba-tiba terasa hangat. Sejak saat itu, kami mulai berkencan. Selama masa pacaran, Bima selalu menunjukkan dirinya sebagai pria yang bisa diandalkan. Setiap kali makan, ia selalu menyisihkan lauk yang paling enak untukku. Saat aku sakit, ia mengantarku ke dokter dan menungguku mengambil obat baru ia mau pulang. Pernah sekali aku bertanya iseng, nanti kalau aku bertengkar dengan ibumu, kamu akan membela siapa? Dia tertawa dan berkata, ya aku akan membujuk kalian berdua sampai baikan lagi. Keluarga kita tidak boleh ada pertengkaran. Kalimat itu, saat itu terdengar begitu menenangkan. Sekarang kalau kuingat lagi, rasanya seperti, tahu begini lebih baik tidak usah percaya. Setelah lebih dari setahun berpacaran, Bima membawaku ke rumahnya untuk berkenalan. Rumahnya berada di sebuah gang tua dengan atap genteng, halaman depannya ditanami beberapa pot melati dan bugenvil di dekat pagar, Ibu Ratna, Ibu Bima, yang membukakan pintu untuk kami. Usianya sekitar 50-an, postur tubuhnya sedang, tatapannya tajam, dan bicaranya cepat. Oh, ini yang namanya Dewi? Lumayan juga ya. Mendengar kata lumayan, hatiku sedikit ciut, tapi aku tetap tersenyum sopan. Selamat sore Tante sapaku. Ia sedikit mengerutkan kening. Panggil Mama saja, biar lebih akrab, aku jadi kikuk. Iya, selamat sore Mama, adik perempuan Bima, Rina, keluar dari dalam rumah. Ia beberapa tahun lebih muda dariku, berpakaian modis, bibirnya merah, dan rambutnya dikeriting. Rina menatapku dari atas ke bawah lalu tersenyum, Mbak Dewi, ya? Mas Bima sering sekali cerita, akhirnya ketemu juga. Terdengar manis, tapi tatapannya seperti sedang menaksir barang di pasar. Aku hanya bisa tersenyum canggung. Saat makan malam hari itu, Ibu Ratna bertanya macam-macam, gaji berapa, berapa bersaudara, orang tua kerja apa, sudah punya sertifikat tanah, atau belum. Aku malu, tapi tetap menjawab dengan jujur. Ia mengangguk-angguk. Bagus, perempuan memang harus pintar cari uang. Nanti kalau sudah jadi menantu di sini, Mama cuma punya satu permintaan. Harus bisa sabar dan mengalah. Kalau mau rumah tangga adem, jangan pernah membantah mertua, ya. Aku mengangguk cepat. Iya, Ma. Dewi mengerti. Dalam hati aku masih berpikir, mungkin beliau hanya bicara begitu saja. Ternyata tidak. Pernikahan kami dilangsungkan tidak lama setelah itu. Di hari aku mengenakan gaun pengantin, ayah menggenggam tanganku erat. Sambil berdiri di depan gerbang, beliau berbisik, sudah jadi istri orang, ingat, dalam segala hal pikirkan dirimu sendiri juga sedikit. Jangan mengorbankan segalanya sampai merugikan diri sendiri, nah.
Aku tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Dewi dapat Mas Bima yang baik sekali, ayah jangan khawatir. Ayahku hanya menghela napas, mungkin orang tua bisa melihat lebih jauh dari kita. Hari aku pindah ke rumah suami, suasana riuh rendah, sanak saudara ramai berdatangan. Semua orang bilang aku beruntung, karena Bima adalah anak laki-laki satu-satunya, kelak akan mewarisi seluruh rumah dan isinya. Aku mendengarnya, tapi keberuntungan itu belum terasa. Yang ada hanya tanggung jawab sebesar gunung. Ibu Ratna menggandeng tanganku masuk ke dalam rumah. Di depan para kerabat ia tersenyum lebar. Mulai hari ini, Dewi adalah anak perempuan di rumah ini. Kalau ada apa-apa, Mama yang akan ajari, ya? Aku menjawab iya dengan sangat patuh. Berpikir bahwa setelah kata iya itu, hidupku akan damai. Hari-hari pertama menjadi menantu, aku berusaha sekuat tenaga. Pagi-pagi buta bangun memasak, menyapu halaman, mencuci piring. Malamnya, aku menyempatkan diri mengobrol dengan ibu dan adik mertuaku agar lebih akrab. Ibu Ratna pada awalnya bersikap baik, sesekali bahkan memuji. Zaman sekarang jarang ada anak perempuan yang mau masuk dapur, kamu ini berharga sekali. Mendengar itu, aku senang bukan main, merasa telah memilih pintu yang tepat. Tapi setelah tinggal bersama lebih lama, sifat asli seseorang baru terlihat. Beberapa minggu pertama, ia hanya memberi masukan ringan. Dewi, kalau masak gulai ikan, santannya harus lebih kental biar sedap. Aku menerimanya dengan senang hati. Tapi lama-kelamaan, masukan itu berubah menjadi kritikan pedas. Kamu ini nyapu rumah bagaimana? Kok di pojokan masih ada debu? Sayur lodeh hari ini terlalu matang. Kenapa pulang kerja telat? Anak perempuan yang sudah bersuami itu harus tahu diri. Setiap kalimatnya seperti tusukan jarum, tidak terlalu sakit, tapi jika ditusuk terus-menerus, pasti akan berlubang. Sementara Rina, sikapnya kadang manis, kadang masam. Suatu hari ia bisa tersenyum dan berkata, Mbak Dewi rajin sekali, jadi menantu idaman. Kalau Mama sudah sayang, hidup Mbak pasti enak selamanya, tapi begitu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, ia akan berbisik-bisik pada ibunya, dan setelah itu wajah Ibu Ratna langsung berubah masam. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi aku bisa merasakan hawa yang tidak enak. Bima tetaplah Bima yang baik hati seperti dulu, tapi jika berada di antara aku dan ibunya, ia selalu memilih diam. Setiap kali aku mengeluh tentang perlakuan ibunya, ia akan berkata, "Sudahlah, Dek, Mama memang begitu dari dulu. Kamu sabar saja sedikit. Mengalah demi kedamaian, kan?" Ya, aku juga tahu pepatah itu, tapi tidak ada yang memberitahuku bahwa jika terus-menerus mengalah, orang akan terbiasa menindas. Aku masih mencoba menghibur diri. Sabar saja, beberapa tahun lagi punya anak, keluarga akan lebih ramai, mungkin semuanya akan membaik. Aku tidak menyadari bahwa ungkapan sebelum menikah langit biru cerah, setelah menikah awan hitam datang ada benarnya. Tinggal bersama mertua, aku baru paham istilah menantu serba salah bukan untuk orang yang lemah hati. Ibu Ratna di luar tampak ramah dan suka tertawa keras, tapi di dalam rumah, ia mengkritik setiap hal kecil. Awalnya aku masih berusaha berpikir positif, menganggap diriku masih ceroboh sehingga wajar jika dikritik. Namun, semakin hari aku merasa kritikan itu bukan lagi untuk mengajari, tapi untuk membentuk, menekan, dan menunjukkan kekuasaan seorang ibu mertua terhadap menantunya. Setiap pagi aku bangun jam 5, menanak nasi, memasak sayur, menggoreng lauk. Tapi jika telat 2 atau 3 menit saja, Ibu Ratna sudah berdiri di tengah dapur dengan tangan bersedekap, menatapku seolah menunggu kesalahan. Pernah sekali ia berkata dengan nada datar yang lebih tajam dari pisau, "Perempuan kalau tidak pandai urusan dapur, susah mempertahankan suami, loh." Suatu hari, aku menangis di kamar setelah makan malam karena terus-menerus disindir. Bima hanya duduk diam dan menghela napas. "Jangan menangis lagi, Mama memang begitu dari kecil." "Ya, ibumu memang begitu dari kecil. Tapi bagaimana denganku? Aku juga anak perempuan orang tuaku, bukan dilahirkan untuk menjadi karung pasir tempat orang lain melampiaskan kata-kata kasar." Hari-hari berikutnya, aku merasa segalanya semakin jauh dari bayanganku sebelum menikah. Suatu malam saat aku sedang mencuci piring,
Ibu mertuaku menonton TV, sesekali melirikku lalu berkata, "Menantu kalau tidak rajin, susah tinggal lama di rumah ini." Aku membuang muka, menggigit bibirku sampai hampir berdarah. Gelas kesabaranku sudah penuh, hanya menunggu tetesan terakhir. Suatu malam, aku pulang dari kantor agak telat karena macet parah. Baru saja melangkah ke halaman, aku mendengar suara Ibu Ratna yang lantang dari dapur. "Lihat itu, Bima. Baru jadi menantu beberapa bulan sudah keluyuran sampai malam. Nanti kalau punya anak, bisa-bisa anaknya dititipkan ke mama terus." Kalimat itu seperti tamparan di wajahku. Aku berdiri di ambang pintu dapur, tas kerja masih di tangan, dan berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Ma, Dewi pulang telat karena kerja, bukan karena main." Ibu mertuaku tidak menatapku, hanya mendengus sekali lalu mematikan kompor. Malam itu, aku tidur membelakangi Bima, air mata mengalir tanpa henti. Bima memelukku dari belakang dan berbisik, "Sabar ya, Dek, nanti kalau sudah punya anak, Mama pasti akan sayang." Aku menelan air mataku. Aku percaya pada hal itu, yang sebenarnya adalah aku menipu diriku sendiri agar bisa tidur nyenyak. Lalu aku hamil Adi. Sejak saat itu, aku tidak bisa bangun pagi-pagi sekali. Setiap kali sedikit lambat, aku mendengar omelan. Tapi aku bertahan demi anak di dalam kandunganku, demi pikiran bahwa setelah melahirkan, keluarga akan kembali hangat. Tapi tidak, anakku lahir dan belum genap sebulan, aku sudah melihat dengan jelas bahwa hidup bersama ibu dan adik mertua adalah perang yang tidak akan pernah berakhir. Orang bilang api di dekat sekam, lama-lama pasti akan terbakar. Di rumah ini, sekamnya banyak, dan apinya selalu siap menyala. Adi adalah bayi yang baik, tapi sering rewel di malam hari. Aku menggendongnya sambil mengayun-ayun sampai tanganku pegal. Rina lewat sambil berbisik pada ibunya, tapi sengaja agar aku mendengarnya, "Mbak itu kan tidak pernah tahu cara merawat anak." Anaknya menangis ya wajar. Ibu Ratna mengangguk setuju. Aku diam, hatiku perih, kasihan pada anakku, tapi juga pada diriku sendiri. Lalu suatu hari, saat aku sedang menjemur pakaian, Bima datang berdiri di sampingku, suaranya pelan seolah takut ada yang mendengar. "Bagaimana kalau kita pindah? Cari kontrakan saja, Dek. Mas lihat kamu menderita sekali." Aku menatapnya, lalu menangis di situ juga, di halaman rumah. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia berinisiatif memikirkan perasaanku. Malam itu, aku berbicara dengan ibu mertuaku. Bukan untuk meminta izin, tapi untuk memberitahu sebagai bentuk sopan santun. "Ma, kami berencana pindah ke rumah kecil peninggalan ayah. Lebih dekat dengan kantor, jadi lebih mudah mengurus Adi." Ibu Ratna meletakkan sendoknya, tatapannya tajam seperti lidi. "Terserah kalian. Tapi ingat, kalau sudah pergi, jangan kembali ke sini sambil mengeluh. Di rumah ini tidak ada yang saling berutang budi." Aku tersenyum sedih. Perkataan mertua kadang seperti angin lalu, tapi kali ini, angin itu terasa sangat dingin. Seminggu kemudian, kami pindah ke rumah kecil peninggalan ayahku, hanya rumah tipe 36, dindingnya sudah mengelupas, atap sengnya kalau hujan berisik seperti jenderang perang. Tapi belum pernah aku merasa hatiku seringan ini, tidak ada lagi yang mengawasi, tidak ada lagi yang menyindir. Hanya ada aku, Bima, dan anak kami. Aku pikir, mulai saat ini badai akan mereda. Ternyata, tahun berikutnya, segalanya baru benar-benar dimulai. 5 tahun tinggal terpisah berlalu secepat kedipan mata. Rumah kecil peninggalan ayahku memang sudah tua. Dindingnya belang-belang, atap sengnya di musim kemarau panas seperti oven, dan di musim hujan berisik seperti mau runtuh. Tapi bagiku, itu adalah tempat paling damai di dunia. Selama 5 tahun itu, aku bekerja sambil merintis bisnis online untuk menambah penghasilan. Bima juga menjadi lebih bertanggung jawab, setidaknya di rumah ini, tidak ada lagi orang di belakangnya yang menyuruh-nyuruh. Meskipun begitu, sifat penurutnya yang sudah mendarah daging tidak bisa berubah begitu saja hanya dengan pindah rumah. Setiap kali aku sedih karena anak rewel di malam hari, rumah sempit, atau uang yang pas-pasan, ia hanya bisa menghela napas dan mengucapkan kalimat andalannya, "Sabar ya, Dek. Nanti juga kita akan lebih baik." Aku tidak menyalahkan Bima,
Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kelebihan Bima adalah terlalu baik, tapi terlalu baik juga menyusahkan. Dan Adi, Tuhan memberiku seorang anak yang membuatku merasa kasihan sekaligus bangga. Anak itu berusia 5 tahun, matanya hitam legam, bicaranya masih terbata-bata tapi otaknya cerdas sekali. Suara kekanak-kanakannya selalu riang. Mama, nanti kalau Adi sudah besar, Adi mau belikan rumah buat Mama, ya? Aku tertawa sampai sakit perut. Iya, nanti kalau kamu sudah kaya, Mama numpang sama kamu, ya. Dengan adanya Adi di sisiku, luka menjadi menantu dulu perlahan sembuh. Kukira hidup akan terus berjalan tenang dan lambat seperti ini, tapi hidup memang tidak bisa ditebak. Seperti kata orang, kita baru tahu siapa teman seperjalanan sejati setelah menempuh setengah perjalanan. Malam itu, hujan turun sangat deras. Hujan pertama di musim penghujan, mengguyur atap seng rumah kami. Suaranya begitu keras sampai Adi terkejut, menangis sebentar, lalu tidur lagi. Aku sedang melipat pakaian saat mendengar suara rintihan pelan. Kulihat anakku meringkuk, kedua kakinya ditarik ke perut, wajahnya pucat pasi. Aku panik dan langsung berlari ke arahnya. Kenapa, Nak? Adi, kenapa? Sakit di mana? Anakku memegangi perutnya, keringat membasahi dahinya. Sakit, Ma. Sakit sekali. Suaranya terputus-putus, kecil, tapi terasa seperti palu yang menghantam jantungku. Aku membangunkan Bima. Sebelum ia sempat sadar sepenuhnya, aku sudah menggendong Adi. Cepat, ke rumah sakit. Bima panik mencari kunci motor, tangannya gemetar. Jalanan malam itu digenangi air hujan setinggi setengah roda. Aku memeluk Adi di belakang Bima, melindunginya dari hujan dengan jas hujanku sambil menangis dalam diam. Aku belum pernah melihat anakku kesakitan seperti itu. Setiap kali ia merintih, "Mama, sakit." Rasanya seperti ada yang mengiris dadaku. Sampai di rumah sakit, dokter langsung membawanya untuk USG dan tes darah. Hanya beberapa menit, tapi rasanya seperti seumur hidup. Dokter kembali dengan wajah serius. Anaknya mengalami usus terpelintir, harus segera dioperasi. Kalau terlambat bisa berbahaya. Aku tertegun, tanganku dingin. Iya, Dok, operasi sekarang. Tolong selamatkan anak saya, Dok. Selamatkan anak saya. Dokter mengangguk, lalu mengucapkan kalimat yang membuatku semakin terkejut. Keluarga mohon siapkan uang muka sebesar 320 juta rupiah. Aku mundur selangkah. 320 juta, bagi orang lain mungkin tidak seberapa, tapi bagi kami saat itu, jumlah itu seperti langit yang runtuh. Bertahun-tahun hidup mandiri, menabung sedikit demi sedikit, tabungan kami tidak sampai setengahnya. Ponsel di sakuku bergetar seiring detak jantungku. Bima menatapku, matanya memerah. Bagaimana ini, Dek? Uang dari mana? Aku menggenggam tangannya erat, menahan isak tangis. Yang penting selamatkan Adi dulu, uang bisa kita cari nanti. Aku berlari ke kursi tunggu, duduk terkulai, kepalaku seperti mau pecah. Di antara air mata dan suara hujan yang menderu di luar jendela, aku hanya memikirkan satu hal. Meskipun sudah tinggal terpisah, meskipun pernah disakiti, meskipun tahu akan menerima segala macam sindiran, Ibu Ratna tetaplah nenek dari Adi. Ada saat-saat di mana kita tidak ingin bergantung, tapi terpaksa harus bergantung demi anak. Aku menatap Bima. Ia menunduk. Kedua tangannya saling bertaut. Gemetar. Coba telepon Mama, Dek. Jantungku terasa sesak. Kenangan lama kembali berkelebat, tatapan tajam, ucapan dingin, semua rasa sakit yang pernah kutelan. Tapi di hadapanku saat ini adalah anakku. Di dalam hatiku, hanya ada satu kalimat yang berulang-ulang. Tolong, demi cucumu, bantulah kami, Ma. Ponsel menempel di telingaku, tapi tanganku terus bergetar. Setiap nada tunggu terasa seperti menambahkan sebongkah batu ke dalam dadaku. Aku menatap pintu UGD yang lampunya berkedip merah, berharap di seberang sana telepon segera diangkat. Bima berdiri di sampingku, wajahnya pucat pasi. Adi sedang berjuang merebut setiap napasnya di dalam. Aku hanya bisa berdoa, jangan tutup jalan untuk menyelamatkan anak. Akhirnya, suara Ibu Ratna terdengar, masih dengan nada yang sama, ketus dan sama sekali tidak terdengar terburu-buru.
Halo, siapa? Aku menelan air mata, berbicara pelan tapi jelas. Ma, ini Dewi. Dewi ada di rumah sakit. Adi, perutnya sakit parah. Dokter bilang harus segera dioperasi. Hening sejenak. Aku bahkan bisa mendengar suara TV dan denting piring dari rumahnya. Sesaat kemudian, ia menjawab dengan nada kering. Oh, terus kenapa? Aku terisak, berusaha menahan suara. Dokter minta uang muka 320 juta. Kami belum punya uang sebanyak itu. Mama bisa pinjamkan dulu? Tolong selamatkan Adi, Ma. Ia memotong perkataanku seketika, tanpa berpikir. Tidak bisa. Aku terpaku. Ma, Dewi mohon. Adi kesakitan sekali. Dokter bilang kalau telat operasi bisa bahaya. Ia berkata dengan santai seolah itu bukan urusannya. Uang yang ada sudah Mama simpan, itu buat bangun rumah baru untuk Rina. Tidak bisa diambil seenaknya. Cucu sakit ya sudah, namanya juga anak-anak, pasti pernah sakit. Mendengar itu duniaku seakan berputar. Kalau tidak sakit, siapa yang akan membawa anaknya ke rumah sakit tengah malam di tengah hujan badai? Aku tidak habis pikir, bagaimana bisa ada orang yang sedarah daging bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu? Ia melanjutkan, nadanya lebih tidak enak dari sebelumnya. Lagi pula, uang segitu bukan uang kecil, kalian urus saja sendiri. Mau pinjam ya pinjam ke bank, atas nama Bima, baru orang mau kasih. Bima terkejut saat namanya disebut. Ibu mertuaku melanjutkan, seolah sedang memberi perintah. Mama tegaskan, ya. Uang Mama untuk anak perempuan Mama dulu. Kalian, urus diri kalian sendiri. Aku sesak napas. Ma, dia itu cucu kandung Mama. Ia tertawa sinis di telepon. Ya cucu. Tapi cucu itu urusan kalian. Di keluarga ini, semua harus tahu diri. Aku tidak bisa lagi membedakan antara suara hujan di luar atau suara darah yang menderu di telingaku. Setiap kata darinya seperti belati yang menusuk jantungku. Aku membuka mulut ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokanku tercekat. Yang terdengar hanya suara Ibu Ratna untuk terakhir kalinya, dingin seperti es. Jangan telepon lagi, Mama sibuk. Lalu, telepon ditutup. Aku menatap layar ponsel yang gelap, air mata mengalir deras, tak peduli lagi dengan citra diri. Bima berdiri di sampingku, hanya berbisik, sudahlah, mungkin Mama punya alasan. Aku menoleh menatapnya. Mataku mungkin semerah bara, tapi di dalamnya tidak ada lagi setitik harapan. Anak kita sekarat, dan ibumu menganggapnya seperti urusan orang lain, tapi kamu masih membelanya. Bima membuang muka, menghindari tatapanku. Jangan bicara begitu, apapun yang Mama lakukan pasti ada alasannya. Aku tertawa getir. Alasan ibumu itu membiarkan cucu kandungnya mati, begitu, Bima? Udara di sekitar kami begitu berat. Seolah bisa pecah jika disentuh. Tapi aku tidak punya waktu untuk bersedih. Dokter menunggu uang, dan anakku sedang berjuang melawan rasa sakitnya detik demi detik. Aku menggendong anakku dan berlari ke bagian administrasi. Mbak, bisa saya tanda tangan surat jaminan? Saya akan bayar nanti. Saya bayar dulu sebisanya. Petugas itu menjawab dengan sopan, tapi sangat tegas. Tidak bisa, Bu. Ini operasi besar. Harus ada uang muka sesuai prosedur. Aku mundur, kepalaku pusing. Akhirnya, hanya ada satu cara tersisa, pinjam ke rentenir. Aku menelepon beberapa tempat, mereka semua bilang harus ada jaminan. Satu-satunya jaminan yang kumiliki adalah rumah kecil peninggalan ayahku. Aset yang tidak pernah ingin kusentuh karena bagiku itu adalah satu-satunya kenangan terakhir dari ayah. Tapi sekarang, nyawa anakku lebih penting dari apapun. Jika harus memilih antara menandatangani surat utang dengan bunga tinggi atau membiarkan anakku dalam bahaya, aku akan memilih yang pertama tanpa ragu. Aku menelepon seorang pemilik pegadaian. Mereka datang ke rumah sakit, menatapku dengan tatapan campur aduk antara kasihan dan ingin mengambil keuntungan. Mereka bicara cepat, Ibu tanda tangan di sini, pinjam 320 juta, bunga per bulan sekian persen. Silakan dibaca sendiri ya. Aku tidak bisa membaca apa-apa lagi, aku hanya menandatanganinya. Begitu tinta di pulpen itu mengering, hatiku ikut mengering. Bima berdiri di sampingku seperti patung, tidak memberi semangat, tidak menentang. Hanya diam,
seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan anak kandungnya. Mungkin saat itulah aku sadar, pernikahan ini sudah retak. Tapi saat melihat anakku terbaring di ruang pemulihan, dengan selang-selang di tubuhnya, aku merasakan dengan jelas seutas tali telah putus, tali yang menghubungkanku dengan keluarga suamiku, tali yang pernah ku coba pertahankan dengan segenap ketulusan. Ketika Bima mengajakku ke koridor untuk minum, ia berbisik dengan nada penuh sesal tapi tetap dengan ketidakberdayaan yang sama. Nanti pelan-pelan Mas coba minta lagi ke Mama, siapa tahu dikasih sedikit. Aku berdiri terpaku, tanganku masih memegang baju kecil milik Adi. Ibu mertuaku melanjutkan dengan nada sinis, uang di rumah seberapapun dia bilang kurang, maunya urus sendiri. Bima sudah tertidur, napasnya teratur, tidak tahu bahwa di dalam hatiku sedang terjadi badai. Aku menghitung utangku dan sadar bahwa hidupku ke depan tidak akan mudah. Kakakku menghela napas. Sabar ya nak, hidup masih panjang. Pagi buta aku sudah bangun, dan baru tidur larut malam. Suatu kali, saat menjemput Adi di TK, aku bertemu dengan seorang bibi dari pihak keluarga suamiku. Ia menatapku dari atas ke bawah lalu mendengus. Dengar-dengar anakmu sakit sedikit saja sudah dibesar-besarkan, sampai pinjam uang kemana-mana. Ya, Dewi, aku merapikan rambutku ke belakang telinga dan menjawab singkat, iya, Bi, siapa mau bilang apa? Terserah. Yang penting saya tahu apa yang saya lakukan. Bibi itu menggelengkan kepala. Menantu zaman sekarang aneh-aneh, tidak seperti kita dulu. Aku berjalan pergi, hatiku seberat batu. Di belakangku, suaranya masih terdengar, tapi aku tidak mau mendengarnya lagi. Bima, masih sama saja. Aku tidak menyalahkannya, tapi juga tidak berharap apa-apa lagi. Ia membantuku menjemput anak, mengantarku mengambil barang jualan. Tapi setiap kali menyangkut ibu dan adiknya, ia akan meringkuk seperti udang rebus. Banyak malam aku menatapnya tidur, bertanya-tanya mengapa aku mengikatkan hidupku pada seorang pria yang begitu mudah dikendalikan orang lain. Pernah sekali aku bertanya pelan, Mas, jujur saja. Seandainya waktu itu Mama mau meminjamkan uang, apa Mas akan merasa lebih sayang pada Adi? Bima diam lama sekali, lalu hanya menjawab sepoi-sepoi, Mama juga sayang Adi, kok? Cuma, Mama memang mendahulukan uang untuk Rina. Aku tersenyum sedih. Sayang macam apa yang tega membiarkan cucunya terkatung-katung di rumah sakit di tengah hujan? Waktu berlalu, utang berkurang sangat lambat. Setiap bulan membayar bunga, napasku terasa semakin berat. Meskipun begitu, aku tidak pernah sekalipun ingin kembali ke rumah mertuaku untuk meminta bantuan. Lebih baik aku bekerja 2 atau 3 pekerjaan sekaligus daripada harus merendahkan diri lagi di hadapan mereka. Lalu, sebuah malam yang menentukan tiba. Malam yang jika ku ceritakan pada orang lain, mungkin mereka akan menganggapku mengarang. Malam itu, sepulang kerja, hujan rintik-rintik. Aku mampir ke pasar untuk membeli sayur. Saat hendak pulang, aku melihat seorang ibu penjual lotre langgananku sedang berteduh. Ia menyodorkan sisa kuponnya sambil tersenyum. Dewi, ini kupon lotre tinggal beberapa lembar terakhir, beli dong biar cepat habis. Aku tertawa dan menggeleng. Aduh, Bu, dompet saya lagi tipis sekali. Ibu itu mendekatkan kuponnya ke tanganku, suaranya merayu. Coba saja peruntunganmu, siapa tahu rezeki. Aku ragu-ragu sejenak. Di dompetku hanya tersisa beberapa puluh ribu rupiah, rencananya untuk membeli telur. Tapi entah kenapa, hatiku berdebar, seperti ada firasat. Aku mengambil selembar sambil tersenyum. Ya sudah, saya ambil satu biar ibu senang. Ibu penjual lotre itu senang bukan main. Nah, kupon ini memang ibu sisakan untuk pelanggan setia. Aku tidak terlalu memikirkannya, memasukkan kupon itu ke saku jas hujan, lalu pulang. Pikiranku hanya tertuju pada makan malam dan tumpukan pesanan online yang harus kujawab. Kupon lotre itu terdiam di sakuku seperti benih yang tertidur di dalam tanah. Malam itu, setelah memandikan dan menidurkan Adi, aku duduk di meja kerjaku di rumah kecil kami. Angin dan hujan di luar menderu, dan hatiku terasa ikut terbawa angin. Aku menghela napas, mengambil ponsel untuk iseng mengecek hasil undian. Tidak berharap banyak, hanya untuk iseng saja.
tapi angka-angka itu cocok satu persatu setiap digitnya. Aku menatap layar, tanganku menggenggam ponsel begitu erat sampai tidak terasa. Aku menyalakan lampu, mengambil kupon dari saku, mendekatkannya ke mataku, dan jantungku berdebar begitu kencang seolah mau melompat keluar. Kupon itu. Aku memenangkan jackpot sebesar 560 miliar rupiah. Aku terlonjak, membekap mulutku agar tidak berteriak. Air mataku jatuh, aku bahkan tidak tahu sejak kapan aku menangis. Aku memegang kupon itu dengan tangan gemetar. Tidak tahu harus tertawa atau takut. Hidupku, sejak detik itu, telah memasuki babak yang sama sekali berbeda. Dan aku tidak menyangka, uang sebanyak itu akan menjadi pemantik api yang membakar habis sisa-sisa hubunganku dengan keluarga suamiku. Aku duduk terpaku di tepi ranjang. Kupon lotre itu bergetar mengikuti napasku. Cahaya lampu kuning yang temaram di rumah kecil kami membuat segalanya terasa seperti mimpi. Selembar kertas kecil, tapi angka yang tertera di layar ponselku bisa menghidupi puluhan orang sepertiku seumur hidup, 560 miliar. Angka itu terus berulang di kepalaku seperti jenderang. Awalnya kukira aku salah lihat. Aku membuka dan menutup situsnya berkali-kali, mengatur kecerahan layar ke level maksimal, lalu membawa kupon itu ke bawah lampu untuk melihat setiap angkanya. Cocok, tidak ada yang salah. Aku berpikir, jika ada yang merekam momen itu, pasti mereka mengira aku sudah gila. Aku gemetar, tertawa, lalu menangis seperti anak kecil. Segala kepahitan, sakit hati, malam-malam tanpa tidur, karena mengkhawatirkan anak, hari-hari membanting tulang membayar utang, seolah terkelupas dari tubuhku. Rasanya seperti bisa bernapas untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun kepalaku ditenggelamkan di bawah air. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa menit. Logikaku segera mengambil alih. Uang, apalagi dalam jumlah sebesar ini, tidak pernah datang bersama kedamaian. Aku bangkit, mencuci muka, berganti pakaian, lalu duduk di meja. Aku mengambil selembar kertas dan menuliskan daftar hal yang harus kulakukan, seperti kebiasaanku sebagai seorang akuntan. Setiap kali ada masalah besar, aku harus segera membuat rencana. Verifikasi hasil. Hubungi perusahaan lotre. Cari pengacara untuk panduan pencairan yang aman. Buka rekening bank pribadi. Lunasi semua utang. Siapkan rencana membeli rumah baru untukku dan Adi. Rahasiakan sepenuhnya. Aku melihat poin nomor 7 dan melingkarinya 3 kali. Sejak menjadi menantu, aku sudah paham betul. Hidup di antara orang-orang yang suka mengkritik, mencari kesalahan, dan mengendalikan, sedikit saja aku lengah, badai akan datang menerjang. Keesokan paginya, aku izin tidak masuk kerja dan menitipkan Adi pada gurunya selama beberapa jam. Aku pergi ke kantor pusat perusahaan lotre. Petugas memeriksa kuponku dengan mesin, raut wajah mereka langsung berubah. Seorang manajer keluar, mengundangku masuk ke ruangan khusus, dan berbicara dengan sangat hati-hati. Semua prosedur dijelaskan dengan cermat dan rahasia. Aku menandatangani berkas, dan diminta memilih cara pencairan. Aku memilih transfer bank seluruhnya. Sebelum menandatangani kwitansi terakhir, aku melihat angka yang muncul di rekeningku. Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa sedang memegang takdirku sendiri, tidak lagi diatur oleh siapapun. Sore itu juga, aku bertemu dengan teman lamaku yang sekarang menjadi pengacara, Andi. Aku menceritakan segalanya. Operasi anakku, pinjaman rentenir, fitnah dari keluarga suami, dan tentang kupon lotre itu. Temanku mendengarkan, lalu mengucapkan kalimat yang membuatku merinding. Dewi, uang ini adalah berkah, tapi bisa juga menjadi bencana. Karamu menanganinya akan menentukan sisa hidupmu. Aku mengangguk, aku tahu itu. Dengan bimbingan Andi, aku membuka rekening atas namaku sendiri, membuat rencana keuangan jangka panjang, dan menyembunyikan semua informasi dari orang-orang yang berpotensi membahayakan. Semua dokumen kusimpan di brankas kecil yang baru kubeli. Hal pertama yang kulakukan adalah melunasi seluruh utangku. Pemilik pegadaian itu menatapku tidak percaya, bahkan bertanya apa pekerjaanku sampai bisa melunasi secepat itu. Aku hanya tersenyum tanpa menjelaskan. Setelah itu, aku membawa anakku ke toko emas dan membelikannya sebuah kalung kecil sebagai hadiah penanda perjuangannya.
lalu aku merenovasi rumah kecil kami. Mengganti atap seng yang bocor, mengecat ulang dinding, memasang ubin baru. Untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, rumah itu terlihat begitu cerah. Adi berlarian di dalam rumah sambil tertawa. Mama, rumah kita jadi bagus. Aku memeluknya. Hatiku senang bercampur haru. Iya, nak. Rumah kita hanya milik kita. Aku juga berencana membeli sebuah apartemen baru di kompleks yang aman, dekat sekolah dan kantorku. Aku menganggap ini akan menjadi rumah sejati kami berdua, tanpa ikatan dengan siapapun. Selama itu, aku tidak memberitahu Bima. Bukan karena aku ingin menyembunyikannya, tapi karena aku takut. Aku takut dengan sifatnya yang mudah dipengaruhi. Takut jika ibunya tahu, mereka akan datang dan membuat keributan. Takut semua kedamaian yang baru saja kurasakan akan pecah seperti gelembung sabun. Aku hanya ingin semua urusan selesai baru memberitahunya. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Suatu malam, aku sedang memeriksa email konfirmasi transaksi dari bank. Adi sudah tidur di sampingku. Bima keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut dan tanpa sengaja melirik ke layar laptopku. Ia berhenti melangkah. Aku buru-buru menutup laptop, tapi sudah terlambat. Mata Bima membelalak, suaranya bergetar. Dewi, itu apa? Kenapa saldo rekeningmu sebesar itu? Siapa yang transfer? Aku menatapnya, jantungku berdebar kencang, napasku tercekat. Saat itu, aku tahu badai akan segera datang. Bima berdiri mematung di tengah kamar tidur kami yang sempit, matanya terpaku pada laptop yang sudah kututup. Aku menatapnya, jantungku serasa diremas. Keheningan beberapa detik itu terasa seperti badai yang siap menerjang. Dewi, angka di rekening tadi itu apa? Tanyanya dengan suara bergetar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Aku tidak bisa menghindar lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Aku menang lotre. Bima terbelalak, mulutnya sedikit terbuka. Kamu serius menang? Menang berapa? Aku menjawab singkat, 560 miliar. Ia begitu terkejut sampai harus berpegangan pada lemari agar tidak jatuh. Dan hal yang paling kutakutkan pun terjadi, kurang dari 24 jam kemudian, kabar itu bukan lagi rahasia. Siang keesokan harinya, saat aku sedang bekerja, Satpam memberitahu ada yang mencariku. Aku berjalan ke lobi dan melihat Ibu Ratna bersama Rina berdiri di tengah koridor, gaya mereka seolah-olah merekalah pemilik perusahaan ini. Suara Rina terdengar lebih dulu, tajam dan masam. Hebat juga ya, Mbak Dewi, pintar sekali menyembunyikan rahasia. Menang uang miliaran tapi tidak bilang siapa-siapa. Ibu Ratna berdiri di sampingnya sambil berkacak pinggang. Dewi, kamu pulang sekarang juga? Bicara sama Mama. Aku berdiri diam, beberapa rekan kerjaku melirik penasaran. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha bicara selembut mungkin. Ma, ini kantor. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan baik-baik. Ibu Ratna menyapukan pandangannya sekeliling, seolah sedang menilai aset seseorang. Baik-baik bagaimana? Uang itu milik keluarga, kenapa kamu sembunyikan? Ayo pulang, kita bicara, aku tidak ingin membuat keributan di tempat kerja. Aku berbisik pada atasanku, meminta izin keluar 10 menit, lalu mengikuti mereka ke tempat parkir. Begitu keluar dari gedung, Ibu Ratna langsung mendekat. Mama mau tanya yang jelas, kamu menang berapa? Aku menjawab langsung, maaf, Ma, itu adalah aset bersama saya dan suami, saya sudah mengurusnya sesuai hukum. Mendengar itu, raut wajah Ibu Ratna langsung berubah. Bicaramu enak sekali. Menang saat masih dalam ikatan pernikahan, berarti uang itu milik keluarga Nugraha. Mama bilang dari sekarang, uang itu harus dibagi 3. Aku mengerutkan kening. Dibagi 3 bagaimana, Ma? Ibu Ratna berkata seolah itu adalah hal yang wajar. Mama, Rina, dan kalian berdua, rumah ini sudah membesarkan Bima, merawat cucu. Kalian harus punya tanggung jawab. Aku hanya bisa menghela napas pelan, tidak menyangka keserakahan bisa diungkapkan begitu terang-terangan. Rina menyela, suaranya penuh perhitungan. Mbak Dewi,
Mbak itu sudah tinggal di rumah kami berbulan-bulan, pakai listrik, air, makan nasi yang saya masak, sekarang sudah punya uang menang lotre tapi tidak mau berbagi, keterlaluan sekali. Aku menatap lurus ke matanya, perlahan. Rina, aku sudah 5 tahun tidak tinggal di rumah itu. Rina tertawa sinis. Tapi Mbak kan menantu keluarga Nugraha. Mbak menang saat masih jadi menantu, jadi mama berhak. Aku mengepalkan tangan, marah sekaligus ingin tertawa. Setelah semua yang terjadi, mereka masih berpikir aku akan mengangguk patuh? Aku berkata perlahan, kata demi kata. Uang lotre ini adalah aset bersama saya dan suami, bukan uang keluarga besar. Saya tidak menolak tanggung jawab, tapi saya tidak akan membaginya dengan orang yang tidak berkepentingan. Mata Ibu Ratna melotot. Apa katamu? Tidak berkepentingan. Aku ini ibu mertuamu, Rina adik iparmu, kami ini keluarga. Aku menatapnya, suaraku tenang hingga terasa dingin. Keluarga. Tapi saat cucunya butuh dioperasi, Mama menolak meminjamkan sepeser pun. Suasana menjadi tegang. Rina melirikku, mencibir. Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Sekarang Mbak sudah punya uang, harusnya tahu diri, pikirkan keluarga. Aku menghela napas dan menutup pembicaraan. Saya akan mengurus anak saya dan keluarga kecil saya. Soal bagi-bagi uang, saya tidak setuju. Wajah ibu mertuaku memerah seperti air mendidih. Berani sekali kamu, Dewi. Mama bilang, ya, kalau kamu tidak mau tanda tangan, jangan salahkan kami. Belum cukup, Rina mengeluarkan selembar kertas yang sudah disiapkan. Tanda tangan di sini. Ini surat pernyataan bahwa uang lotre adalah aset bersama keluarga. Kalau Mbak tidak mau, kami akan gugat hak asuh Adi. Aku menatap kertas itu dan tersenyum, senyum yang pahit. Kalian mau mengancam siapa? Saya tidak akan tanda tangan. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan suara teriakan marah Ibu Ratna di belakangku. Malam harinya saat aku tiba di rumah, pintu belum sempat kukunci, ibu mertuaku, adik iparku, dan Bima sudah berdiri di halaman. Bima menatapku dengan wajah pucat. Kenapa kamu tidak bilang sama Mas? Kenapa kamu sembunyikan? Mama dan Rina menuntut kejelasan soal uang ini. Aku menatapnya, hatiku mendingin. Aku sembunyikan karena aku tahu kamu tidak bisa menjaga rahasia. Ia menunduk, tidak bisa membantah. Ibu Ratna maju lagi, menyodorkan kertas yang sama. Sekarang tanda tangan. Kalau tidak, Mama akan buat perhitungan. Aku berdiri tegak. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku menatap lurus ke mata ibu mertuaku tanpa gentar. Saya tidak akan menandatangani kertas apapun yang didasari oleh keserakahan. Rina menggertakkan giginya. Lihat saja, kami tidak akan diam. Aku menjawab lirih. Saya juga tidak akan membiarkan siapapun merebut hak saya sebagai ibu dan aset yang saya miliki. Dan di saat itulah, aku tahu perang yang sesungguhnya telah dimulai. Setelah malam itu, aku tahu aku telah melewati sebuah batas. Batas antara kesabaran dan ketidaksanggupan untuk bersabar lagi, tapi yang tidak kuduga adalah, ibu dan adik mertuaku akan bertindak secepat dan sekejam itu. Hanya 3 hari setelah konfrontasi itu, para tetangga mulai menatapku dengan aneh. Ibu-ibu penjual sayur di pasar berbisik-bisik setiap kali aku lewat. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, sampai suatu sore, Bu RT di ujung gang menarikku ke sudut dan berbisik, Dewi, kamu kenapa sampai ibu mertuamu menyebar fitnah tentangmu di pasar? Aku terkejut. Fitnah apa, Bu? Bu RT menghela napas. Katanya kamu menang lotre terus mau kabur bawa anak, meninggalkan suamimu. Katanya kamu juga sombong dan tidak sopan. Aku terpaku, aku tidak pernah mau kabur. Aku tidak pernah bersikap tidak sopan. Aku hanya menolak membagi uang untuk keserakahan mereka, tapi bagi mereka, itu sudah cukup untuk menjadikanku orang jahat. Keesokan harinya, saat aku menjemput Adi, gurunya juga berkata dengan ragu, Bu Dewi, ada yang bilang ibu mau memindahkan sekolah Adi untuk menghindari keluarga suami. Saya dengar aneh, jadi saya tanya langsung. Tenggorokanku tercekat, aku hanya bisa menjawab. Tidak ada rencana seperti itu, Bu Guru. Segalanya menyebar begitu cepat, seolah ada yang sengaja menenun gosip ini siang dan malam. Dan orang itu, tentu saja, Rina. Sore itu, saat aku baru melangkah ke halaman, Rina sudah menunggu di depan pintu, tangan di pinggang, bibir manyun,
suaranya masam seperti cuka. Hebat sekali, ya. Mentang-mentang punya uang, jadi bisa berbuat seenaknya. Kalau Mbak tidak mau tanda tangan surat pembagian, jangan salahkan kami. Aku meletakkan tas belanjaanku dan menatapnya dengan tenang. Rina, aku katakan untuk terakhir kalinya. Uang itu bukan milik ibumu, bukan juga milikmu. Jangan paksa aku. Ia tertawa sinis. Jangan lupa, Mbak itu menantu di keluarga ini. Mau pergi kemana, mau pakai uang berapa, semua harus izin. Aku menatap lurus ke wajahnya, suaraku rendah tapi tegas. Sudah lama aku tidak tinggal di rumah itu lagi. Aku mengurus hidupku sendiri, tidak ada yang berhak memerintahku. Rina menatapku. Matanya menyiratkan sesuatu yang berbahaya, tatapan penuh perhitungan. Ia berbalik pergi, tapi aku mendengar dengan jelas bisikannya, lihat saja, berapa lama kamu bisa bertahan. Malam itu, Bima pulang dengan wajah muram. Ia membanting sandalnya ke lantai lalu menatapku tajam. Mama bilang kamu kurang ajar, bicara tidak sopan sama beliau. Benar begitu, Dewi? Aku terlalu lelah untuk berdebat. Kamu tanya aku, tapi apa kamu akan percaya padaku? Ia diam. Keheningan itu sudah menjawab segalanya. Bima mendekat, suaranya pelan tapi penuh curiga. Kamu menang lotre tapi tidak bilang sama Mas. Mama bilang kamu berencana membawa uang itu kabur, meninggalkan aku dan Adi. Aku tertawa, senyum yang terasa begitu pahit. Kalau aku mau kabur, aku sudah kabur sejak malam di saat ibumu menolak meminjamkan 320 juta itu. Bima menunduk, tapi kemudian menggelengkan kepala seolah mencoba berpegang pada keyakinan lamanya. Tapi, Mama juga ada benarnya. Uang itu milik keluarga. Aku memotongnya. Keluarga yang mana, Mas? Kamu dan Adi adalah keluargaku. Mereka yang lain tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Bima bingung, ia keluar ke teras untuk merokok. Setelah beberapa saat, ia masuk dan mengucapkan kalimat yang membuatku merinding. Bagaimana kalau kamu kasih sedikit saja buat Mama, biar rumah tangga kita tenang? Aku menatapnya, hatiku seperti diremas. Kamu mau rumah tangga kita tenang, atau hatimu yang tenang? Ia terdiam. Hari-hari berikutnya, aku berusaha menjaga segalanya tetap stabil agar tidak mempengaruhi Adi. Aku tetap bekerja, ke pasar, mengajari anakku. Tapi firasatku terus menggerogoti, seperti ada badai yang menunggu di belakangku. Lalu aku mulai menyadari sesuatu. Lemari dokumen di kamar tidur sepertinya pernah ada yang membuka. Tumpukan berkas yang kuingat rapi, sekarang sedikit bergeser. Kunci lemarinya terasa lebih longgar. Aku bertanya pada Bima, ia bilang tidak menyentuhnya. Aku percaya, tapi hatiku tetap tidak tenang. Malam itu, saat aku berbaring hendak tidur, sebuah pikiran melintas di benakku, dingin seperti angin. Mereka tidak akan berhenti. Mereka akan melakukan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih jahat, yang tidak terduga. Aku menarik Adi ke dalam pelukanku. Nak, Mama akan menjagamu. Mama janji. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi firasat seorang ibu tidak pernah salah. Dan benar saja, aku tidak menyangka hanya dalam beberapa hari, rumah kecil ini akan berubah menjadi medan perang yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya, rumah kecil kami terasa begitu sunyi, sampai suara angin yang menyusup di bawah pintu pun terdengar. Tapi keheningan itu bukan kedamaian, melainkan keheningan sebelum badai. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang merayap mendekat, sunyi dan dingin. Bima masih bekerja seperti biasa, tapi setiap malam ia pulang dengan raut wajah yang aneh. Ia tidak lagi menanyakan soal uang, tapi tatapannya seolah menyembunyikan sesuatu. Aku tidak ingin bertanya, sebagian karena takut pada jawabannya, sebagian karena semua pembicaraan kami akhir-akhir ini selalu berujung pada pertengkaran. Adi masih ceria seperti biasa, membuatku semakin menyayanginya. Lalu, pada suatu pagi di akhir pekan, aku mengantar Adi bermain ke rumah temannya. Bima bilang ada lembur. Tidak ada yang menyadari, saat rumah kami kosong, Rina sudah berdiri di depan gerbang, mengamati sekitar, lalu mendorong pelan gerbang yang hanya tertutup rapat. Gembok kecil di gerbangku memang sudah tua, jika ditarik sedikit saja bisa terbuka.
Aku tidak pernah berpikir harus mengunci rumah seperti takut kemalingan, apalagi jika malingnya adalah adik iparku sendiri. Kamera CCTV yang kupasang di depan rumah hanya mengarah ke sudut kiri. Saat memasangnya dulu, aku berhemat. Berpikir satu sudut saja sudah cukup. Rina berdiri di luar selama beberapa menit, mengamati posisi kamera, lalu menunduk dan berjalan merapat ke dinding, menghindari sorotan kamera dengan sengaja. Ia langsung masuk ke kamar tidurku. Semuanya terjadi dalam keheningan, seolah ia sudah terbiasa melakukannya. Lemari dokumen berada di samping tempat tidur, kuncinya kecil dan mudah dibuka. Aku memang menitipkan kuncinya pada Bima, tapi kunci seperti itu bisa dibuka dengan benda tajam. Rina membuka lemari, membolak-balik tumpukan kertas. Ia mengambil KTP-ku, kartu keluarga, buku nikah, fotokopi surat utang, dan beberapa dokumen bank yang belum sempat kusimpan di brankas. Semuanya ia masukkan ke dalam tasnya. Sebelum pergi, Rina bahkan mengelap sidik jarinya, lalu keluar dengan hati-hati dan menghilang. Malam itu, saat aku pulang, aku tidak melihat ada yang aneh. Tapi hatiku terasa ganjil, lemari dokumen sepertinya sedikit bergeser. Aku membukanya, masih melihat semua barang-barangku lengkap. Karena dokumen yang diambil Rina berada di tengah tumpukan, aku tidak langsung menyadarinya. Sementara aku masih percaya badai belum datang, nyatanya badai itu sudah menyapu fondasi di bawah kakiku. 3 hari kemudian, Bima pulang lebih awal, wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya meskipun cuaca tidak panas. Aku bertanya, tapi ia menghindar. Aku meletakkan makan malam di meja. Ia menatapku, bibirnya bergetar. Beberapa hari ini. Apa kamu berencana pergi? Aku tertegun. Pergi bagaimana maksudnya? Bima menatapku seperti orang kebingungan. Mama bilang kamu menang lotre lalu mau kabur bawa anak ke kota lain. Mama menyuruh Mas tanda tangan surat. Katanya kalau kamu kabur, Mama dan Rina berhak menahan aset keluarga. Jantungku berhenti sejenak. Kamu tanda tangan surat apa? Bima menelan ludah, wajahnya memutih. Suratnya tidak banyak. Mama bilang tanda tangan saja biar beliau tenang. Katanya biar Mama yang pegang sebagian uangnya. Jaga-jaga kalau kamu benar-benar kabur. Duniaku serasa terbelah. Bukan karena Rina yang licik, bukan karena ibu mertuaku yang serakah, tapi karena suamiku sendiri dengan mudahnya menandatangani selembar kertas tanpa tahu isinya. Aku gemetar. Kamu tanda tangan di mana? Surat apa itu? Siapa yang pegang suratnya? Bima meremas tangannya, bingung. Rina yang bawa suratnya ke kantor Mas. Katanya Mama tertekan, jadi Mas disuruh tanda tangan biar Mama tenang. Di kepalaku hanya ada satu kata. Celaka. Bukan celaka karena uang, tapi karena ia telah memberikan kesempatan pada orang yang berniat jahat. Malam itu, aku membuka kembali lemari dokumen. Aku membalik setiap tumpukan berkas, dan langsung menyadarinya. KTP hilang, buku nikah hilang, kartu keluarga juga hilang, dadaku sesak. Aku membuka rekaman CCTV. Meskipun Rina berhasil menghindari sebagian besar sorotan, aku masih melihat bayangannya menyelinap masuk. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat Rina membawa lari dokumen-dokumenku. Melihat ibu mertuaku duduk di suatu tempat sambil tersenyum licik. Melihat Bima menandatangani surat tanpa sadar sedang mendorong istrinya ke jurang. Aku menoleh ke arah Adi yang sedang tidur nyenyak memeluk boneka beruangnya. Aku mengelus rambutnya dan berkata dalam hati, Mama harus melindungimu. Apapun yang terjadi, Mama tidak akan kalah. Tapi aku tidak menyangka, semuanya terjadi lebih cepat dari dugaanku. Keesokan paginya, saat aku baru saja hendak berangkat kerja, telepon berdering, nomor dari bank. Suara petugas bank terdengar sopan, tapi membuat tulang punggungku terasa dingin. Selamat pagi, Ibu Dewi Lestari. Kami ingin mengonfirmasi ulang, karena kami baru saja menerima surat kuasa baru yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk turut mengelola sebagian rekening atas nama Ibu. Aku berdiri mematung. Surat kuasa? Surat kuasa apa? Sementara di seberang sana petugas masih bertanya, tanganku mulai gemetar hebat, sampai aku harus berpegangan pada meja dapur agar tidak jatuh.
Permainan ibu dan adik mertuaku telah resmi dimulai. Dan aku tahu, ini bukan lagi urusan keluarga. Ini adalah perang. Aku berdiri membeku di tengah dapur kecilku, ponsel terasa panas di genggaman sementara hatiku sedingin es. Petugas bank itu mengulangi dengan sopan, "Ibu Dewi, mohon konfirmasinya. Kami menerima surat kuasa baru yang mengizinkan Ibu Ratna sebagai pihak yang turut mengelola rekening Ibu. Apakah Ibu menandatangani surat ini?" Ibu Ratna, nama ibu mertuaku. Mendengar 3 kata itu saja, kakiku lemas. Aku harus berpegangan pada meja dapur untuk tetap berdiri. Suaraku bergetar hebat, "Tidak, saya tidak pernah tanda tangan. Saya tidak pernah memberi kuasa pada siapapun. Saya minta pihak bank untuk menghentikan semua proses terkait surat itu." Nada bicara petugas itu langsung menjadi serius. "Baik, Bu. Jika demikian, kemungkinan besar surat kuasa ini dipalsukan. Kami akan segera memblokir pembaruan ini untuk melindungi akun Ibu. Mohon Ibu segera memeriksa kembali seluruh dokumen pribadi Ibu." Aku mengucapkan terima kasih lalu menutup telepon. Tanganku masih gemetar, seluruh tubuhku terasa panas seperti baru saja dicelupkan ke dalam api. Aku berlari ke kamar tidur, membuka lemari dokumen, membolak-baliknya sekali lagi. Jantungku berdebar kencang seolah mau keluar. Kartu keluarga hilang, KTP hilang, buku nikah hilang. Aku memegang map kosong itu dengan tangan gemetar, tidak ada keraguan lagi. Inilah yang terjadi saat rumah kosong. Inilah yang membuat firasatku tidak enak semalaman. Tak bisa lagi menahan diri, aku berlari ke ruang tamu dan menyalakan rekaman CCTV seperti orang tenggelam yang meraih sedotan. Layar memutar ulang kejadian kemarin, saat siang hari. Aku melihat bayangan samar di luar gerbang. Aku mempercepat rekaman, dan gambar itu menjadi jelas. Rina berjalan merapat ke dinding untuk menghindari kamera, mengenakan jaket hitam, lalu mendorong pintu kamarku dan masuk. Saat itu, darahku mendidih. Tenggorokanku tercekat, marah dan sakit hingga ingin menangis. Aku menonton seluruh klip itu. Rina berada di dalam kamar sekitar 5 menit, memasukkan dokumen-dokumen ke dalam tasnya, lalu menunduk dan menyelinap keluar lagi, menghindari kamera, dan menghilang. Aku terduduk lemas di kursi, punggungku basah oleh keringat, kuku jariku menancap di paha hingga terasa sakit. "Kenapa? Kenapa sampai seperti ini?" Aku meraih ponsel dan menelepon Bima. Ia menjawab setelah 2 kali dering, suaranya ragu-ragu. "Mas lagi kerja, ada apa, Dewi?" Aku menekan setiap kata. "Rina masuk ke rumah kita. Dia mencuri dokumen-dokumenku. Dia memalsukan surat kuasa agar ibumu bisa menguasai uangku." Bima terdiam, seolah ada yang mencekiknya. Sesaat kemudian, ia tergagap. Pasti salah paham. Mungkin Mama hanya ingin bantu pegang uangnya saja." Aku tertawa, tawa yang begitu menyakitkan. "Bantu pegang? Coba kamu pikir lagi apa artinya itu. Itu namanya perampasan, bukan membantu." Suara Bima bergetar. Biar Mas tanya Mama lagi." Aku memotongnya. "Tanya untuk apa? Supaya mereka bisa menyusun skenario baru?" "Bima, ini bukan lagi urusan keluarga." Suaraku tercekat. "Ini pelanggaran hukum." Aku menutup telepon sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi. Aku takut jika mendengar satu kalimat pembelaan lagi, aku akan berteriak seperti orang gila. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Aku tahu aku tidak boleh lemah lagi. Aku membuka laci, mencari 2 buku catatan kecil, buku catatan pengeluaran dan buku berisi semua kwitansi sejak operasi Adi. Lalu aku menyalin seluruh rekaman CCTV ke USB, menambahkan foto lemari dokumen yang berantakan. Aku menutup laptop, mengumpulkan semuanya ke dalam tas. Saat itu, hanya ada satu orang yang bisa kuhubungi. Aku menelepon temanku, pengacara Andi. Ia menjawab cepat. Aku menceritakan segalanya. Setiap detail. Saat mendengar bagian surat kuasa palsu, suara Andi menjadi berat. "Dewi, ini sudah serius. Ini adalah tindakan pemalsuan dokumen dan ada indikasi percobaan penipuan dengan skala besar. Kamu harus segera membuat laporan polisi, secepatnya." Aku duduk diam. Di luar, angin mulai bertiup kencang. "Apa aku bisa?" tanya Andi. Aku menoleh ke kamar tidur, tempat Adi sedang bermain. Wajahnya ceria di bawah cahaya lampu,
polos, tidak tahu ibunya sedang menghadapi perang besar. Aku meletakkan tangan di dadaku. Aku bisa. Aku harus melakukannya demi anakku. Andi melanjutkan dengan suara tegas. Kalau begitu, besok pagi bawa semua bukti ke kantorku. Aku akan siapkan laporannya dan menemanimu ke kantor polisi. Panggilan berakhir. Aku berdiri diam sejenak untuk menenangkan napas. Aku tidak lagi takut. Hanya ada satu hal di hatiku, tekad. Tekad untuk tidak membiarkan siapapun menyentuh uang hasil jerih payahku. Tekad untuk tidak membiarkan siapapun merebut rumah yang kubangun untuk Adi. Tekad untuk tidak kembali menjadi menantu yang tertindas seperti dulu. Malam itu, aku mengunci semua pintu, menarik gorden, dan memeluk Adi yang sudah tertidur. Hatiku dingin, tapi teguh. Aku tahu, besok ibu dan adik mertuaku tidak akan menyangka aku akan melawan sekeras ini. Dan aku semakin tahu, konfrontasi berikutnya bukan lagi soal adu mulut. Besok, aku akan menempuh jalur hukum. Keesokan paginya, langit belum sepenuhnya terang, tapi hatiku sudah lebih terang dari sebelumnya. Cahaya dari kewarasan dan tekad, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk Adi, lalu mengantarnya ke sekolah. Sebelum masuk kelas, ia menatapku. Mama mau kerja. Aku mengelus rambutnya yang lembut. Iya, sayang, Mama ada urusan penting. Nanti sore Mama jemput lebih awal, ya? Ia mengangguk dan berlari masuk ke kelas. Kakinya yang kecil melompat-lompat, seolah tidak tahu ibunya sedang bersiap memasuki sebuah pertempuran. Aku tiba di kantor pengacara Andi tepat waktu. Andi duduk di belakang mejanya, memegang berkas yang kuberikan, keningnya berkerut saat membaca setiap halaman. Ada beberapa bagian yang setelah dibaca, ia mengangkat kepala dan menatapku dengan campuran rasa kasihan dan marah. Ini benar-benar keterlaluan. Bukan hanya keterlaluan, tapi jelas-jelas melanggar hukum. Aku hanya diam. Segala rasa sakit selama bertahun-tahun sudah biasa kurasakan, sekarang aku hanya butuh keadilan. Andi memutar video dari USB-ku di layar besar. Saat gambar Rina menyelinap menghindari kamera muncul, ia menekan tombol jeda. Ini bukti emas. Ini membuktikan adanya tindakan penyusupan dan pencurian dokumen. Aku mengangguk. Andi merapikan semuanya dan menunjukkan daftar berkas yang telah ia siapkan, laporan kronologis, salinan video, daftar dokumen yang hilang, bukti transaksi bank yang dicoba diintervensi, dan salinan bukti pinjaman untuk operasi Adi sebagai bukti motif. Berkas ini cukup kuat untuk membuat polisi segera bertindak, katanya. Aku memegang berkas itu, jantungku berdebar, tapi tidak takut. Rasanya seperti merebut kembali hidupku sendiri. Kami tiba di Polres sekitar jam 9 pagi. Terik matahari yang lembut membuat mataku sedikit silau, tapi setiap langkahku terasa mantap. Di ruang pelayanan masyarakat, aku menjelaskan seluruh kejadian. Seorang petugas muda mencatat dengan cepat, tidak melewatkan satu detail pun. Saat Andi menyerahkan USB berisi video, petugas itu menontonnya lalu mengangguk. Ini bukti yang sangat jelas, Bu. Sulit untuk disangkal. Mendengar itu, aku sedikit merinding. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, ada yang memihak kebenaran dalam ceritaku. Setelah lebih dari 1 jam, laporan pengaduanku diterima sesuai prosedur. Petugas itu berkata dengan lembut, Ibu silakan pulang dulu. Untuk sementara, jaga keamanan rekening Ibu. Pihak kami akan segera menghubungi jika diperlukan. Aku menunduk berterima kasih. Merasa beban seberat bertonton terangkat dari pundakku. Saat keluar dari gedung, Andi tersenyum padaku. Hebat. Tidak semua orang berani berdiri seperti ini. Aku menjawab, bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak bisa membiarkan anak saya hidup dalam lingkaran setan itu lagi. Andi mengangguk setuju. Sekarang, tunggu saja. Mereka pikir kamu hanya menggertak. Mereka tidak akan menyangka kamu berani sejauh ini. Aku menatap langit biru yang cerah. Aku tidak menggertak siapapun. Aku melakukan ini karena aku benar. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan hati yang jauh lebih tenang. Tapi bagi ibu mertua dan Rina, segalanya tidak akan tenang. Sekitar jam 7 malam, saat aku sedang mencuci piring, teleponku bergetar.
Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo, saya petugas penyidik. Apa benar ini dengan Ibu Dewi? Iya, benar. Kami baru saja memanggil Ibu Ratna dan Saudari Rina untuk dimintai keterangan. Kami hanya memberitahukan agar Ibu tahu. Aku terdiam beberapa detik. Sesecepat itu, Pak? Petugas itu menjawab singkat. Kasusnya serius dan bukti dari Ibu cukup kuat. Aku mengucapkan terima kasih lalu menutup telepon. Arus listrik menjalari tulang punggungku. Bukan rasa takut, melainkan rasa lega yang luar biasa. Segala kekesalan yang terpendam sejak operasi Adi, sejak fitnah yang disebar, sejak telepon yang menuntut pembagian harta, kini mulai terurai satu persatu. Di suatu tempat di kota ini, pasti ibu dan adik mertuaku sedang pucat pasi. Mereka tidak pernah berpikir aku akan membawa semuanya ke polisi. Tidak. Mereka tidak pernah berpikir menantu yang penurut ini berani menggunakan hukum untuk melawan mereka. Aku menutup pintu, menguncinya rapat, lalu memeluk Adi yang sedang menonton kartun. Aku berbisik, "Nak, saatnya Mama menuntut keadilan." Kabar pemanggilan ibu dan adik mertuaku oleh polisi menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Keesokan paginya, penjual mie ayam di ujung gang menyapaku. "Dewi, mau kemana? Dengar-dengar mertuamu dipanggil polisi, ya?" Aku hanya tersenyum tipis, tidak ingin bercerita lebih banyak. Biar hukum yang bekerja, Bu. Kalimat sederhana itu, tapi hatiku terasa sekokoh batu. Siangnya, pengacara Andi menelepon. "Dewi, kalau kamu mau, kamu bisa datang dan menunggu di luar. Tidak bisa masuk ke ruang pemeriksaan, tapi bisa memantau prosesnya." Aku berpikir sejenak lalu mengiyakan. "Baik, saya akan ke sana." Aku tiba di Polres sekitar jam 2 siang. Aku tidak masuk, hanya duduk di kursi panjang di koridor, terpisah oleh beberapa pintu. Tapi dari situ, aku bisa mendengar beberapa kalimat yang keluar dari ruang pemeriksaan. Suara pertama adalah suara Rina. Ia bicara dengan nada tinggi. Suaranya bergetar seperti mau menangis, tapi kata-katanya masih ketus. "Pak, mohon dimengerti. Saya cuma bantu simpan dokumen Mbak Dewi, tidak ada niat jahat. Di keluarga kami hanya ada salah paham." Petugas bertanya dengan nada serius dan lambat, "Bantu simpan? Tapi kenapa Anda menyelinap masuk saat rumah kosong? Kenapa Anda menghindari kamera?" Aku mendengar suara kursi bergeser, lalu Rina tergagap. "Itu karena saya takut Mbak Dewi salah paham." "Lalu surat kuasa dengan tanda tangan yang mirip tanda tangan Ibu Dewi, siapa yang membuatnya?" Itu. Ia tidak bisa menjawab. Aku menggigit bibir, hatiku marah sekaligus dingin. Aku tahu akal-akalan memalsukan tanda tangan bukan idenya sendiri. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, aku tahu betul seberapa licik ibu mertuaku. Setelah Rina, giliran Ibu Ratna. Suaranya masih lantang, tapi tidak ada lagi nada angkuh seperti saat memarahi menantunya. "Pak Polisi, saya ini sudah tua, tidak bisa baca tulisan kecil-kecil. Saya tidak tahu itu surat apa." Rina bilang saya tanda tangan untuk bantu jaga uang keluarga. Saya pikir dia benar, saya tidak serakah kok. Petugas langsung memotongnya. "Ibu menandatangani surat terkait rekening senilai hampir 600 miliar, tapi bilang tidak tahu? Ibu tanda tangan apa tanpa membacanya? Dan kenapa di percakapan ini, ibu memberitahu anak ibu cara mengakali hukum?" Aku mendengar Ibu Ratna terdiam. Beberapa detik kemudian, baru ia bisa bicara. Saya hanya takut dia meninggalkan anak saya, meninggalkan cucu saya." Aku duduk di luar, hanya bisa menghela napas. Orang bisa mencari 1000 alasan, tapi keserakahan tidak bisa ditutupi. Sekitar jam 3 sore, Bima dipanggil masuk. Saat melihatnya berjalan melewati koridor, matanya menatapku kosong seperti anak hilang. Tatapan kami bertemu sejenak, hatiku sakit tapi tidak bisa lagi marah. Ia duduk di dalam ruangan selama hampir 40 menit. Suaranya terdengar kecil dan gemetar. "Pak, saya tidak tahu itu surat apa. Adik saya bilang tanda tangan saja, katanya untuk Mama jaga aset." Saya pikir, Dewi mau sembunyikan uangnya lalu kabur. Petugas bertanya dengan tegas, "Anda menandatangani surat tanpa membacanya?"
Anda mengakui tanda tangan itu milik Anda? Bima menjawab lirih, iya, saya yang tanda tangan. Anda sadar bahwa Anda terlibat dalam kasus dengan indikasi penipuan? Tidak, Pak. Saya hanya menuruti kata Mama. Aku memejamkan mata. Setiap kalimat dari Bima seperti tusukan pisau, tapi pisau tumpul yang menusuk di tempat yang sudah mati rasa. Aku sadar satu hal, bahkan tanpa Ibu Ratna dan Rina, Bima tidak punya cukup keberanian untuk berdiri di pihak yang benar. Hampir jam 5 sore, petugas penyidik keluar. Andi berdiri, sementara aku menahan napas. Petugas itu menatap kami berdua, suaranya jelas. Kami sudah memiliki bukti permulaan yang cukup. Tindakan saudari Rina dan Ibu Ratna memiliki indikasi yang jelas atas 2 tindak pidana, pemalsuan dokumen dan penipuan untuk menguasai harta benda. Berkas akan kami lanjutkan ke tahap penyidikan lebih lanjut. Aku mengepalkan tangan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada rasa puas. Hanya satu perasaan, benar. Petugas itu menambahkan, dalam waktu dekat, kami akan terus memanggil para pihak. Ibu Dewi mohon tetap berkomunikasi. Rekening ibu saat ini sudah kami amankan. Andi mengangguk mewakiliku. Saat meninggalkan Polres, hujan turun rintik-rintik. Bukan hujan deras seperti malam Adi masuk rumah sakit, tapi hujan yang menyejukkan, hujan yang membersihkan. Aku memandang tetesan air di teras, berpikir dalam hati, hari keadilan semakin dekat. Aku tidak tahu bagaimana keadaan keluarga suamiku sekarang, tapi aku sudah siap untuk segalanya. Sejak laporan diterima oleh pihak kepolisian, suasana di sekitar rumahku berubah total. Tidak ada lagi yang berani bergosip tentang menantu durhaka atau menyembunyikan uang. Sebaliknya, yang ada adalah tatapan penasaran, bahkan segan. Orang-orang mulai sadar ini bukan lagi sengketa keluarga, melainkan kasus pidana. 3 hari setelah pemeriksaan pertama, penyidik memanggil Andi dan aku untuk memberitahukan perkembangan baru. Aku duduk di koridor yang sama, tapi perasaanku berbeda. Dulu penuh amarah dan sakit hati, sekarang tenang dan mantap. Petugas penyidik membuka berkas, suaranya tegas. Kami sudah menemukan tempat di mana surat kuasa dan surat pernyataan itu dipalsukan. Mendengar itu, jantungku berdebar. Pembuat surat itu mengaku dengan jelas bahwa saudari Rina yang membawa salinan dokumen Ibu Dewi dan meminta untuk dipalsukan. Isinya diarahkan melalui pesan singkat oleh Ibu Ratna. Aku menunduk, menarik napas panjang. Bukan karena terkejut, tapi karena semua dugaanku selama ini terbukti dengan kertas putih dan tinta hitam. Petugas itu menunjukkan salinan berita acara pemeriksaan kepada Andi. Andi membacanya sekilas lalu menoleh padaku, seolah berkata, lihat, benar kan? Aku melihat setiap kata di dalamnya seperti paku yang menancap di peti mati kepalsuan yang ditutupi Ibu Ratna selama bertahun-tahun. Pemeriksaan kedua Rina berlangsung hampir 2 jam. Aku tidak di dalam, tapi suaranya terdengar lebih jelas, bergetar dan pecah. Saya cuma disuruh Mama. Saya tidak tahu kalau itu melanggar hukum. Saya pikir cuma bantu jaga uang supaya Mbak Dewi tidak kabur. Petugas langsung menukas dengan suara sekeras baja, jaga uang dengan memalsukan tanda tangan Ibu Dewi, jaga uang dengan menyelinap ke rumah orang lain dan mencuri dokumen pribadinya. Rina terisak karena Mbak Dewi bilang tidak mau bagi sepeser pun. Mama marah, Mama bilang harus cari cara untuk melindungi keluarga. Keluarga yang mana? Anak kecil bernama Adi bukan keluarga? Suami istri mereka bukan keluarga? Rina terdiam. Aku mendengar isakannya yang tertahan, seperti suara hewan yang terpojok. Giliran Ibu Ratna, ia masih mencoba berpura-pura menjadi korban. Saya tidak tahu Rina memalsukan surat. Dia bawa ke saya, bilang ini surat untuk meresmikan aset bersama. Saya sudah tua, saya percaya saja. Petugas bertanya, jika ibu tidak tahu, kenapa di pesan ini ibu menyuruh Rina untuk membuat tanda tangan semirip mungkin? Aku mendengar suara sandal Ibu Ratna bergeser di lantai, lalu hening sejenak sebelum ia menjawab, Saya hanya takut Dewi membawa uangnya kabur. Saya melindungi anak saya. Aku memejamkan mata. Orang bisa berpegang pada 1000 alasan, tapi bukti hukum tidak mengenal belas kasihan. Sore harinya, Bima dipanggil lagi.
Ia berjalan melewatiku tanpa berani menatap mataku. Aku mendengar suaranya di dalam ruangan, kecil dan gemetar. Pak, saya tanda tangan karena saya pikir Mama benar. Saya tidak berpikir ini melanggar hukum. Petugas menekan, Anda tidak membaca isinya tapi menandatangani surat yang menyangkut aset istri Anda? Anda harus bertanggung jawab atas tanda tangan Anda. Iya. Iya. Saya tahu saya salah. Suara Bima terdengar putus asa. Mendengar setiap katanya, aku semakin yakin satu hal, suamiku jauh lebih lemah dari yang kukira. Hatiku tidak lagi benci, tidak lagi kasihan. Hanya ada kekosongan yang dingin. Di akhir hari, petugas penyidik mengundang Andi dan aku ke sebuah ruangan kecil. Ia meletakkan setumpuk berkas tebal di meja dan berkata dengan jelas, "Setelah melakukan pengembangan, kami menyimpulkan ada cukup bukti untuk tindak pidana pemalsuan dokumen. Ada juga indikasi tindak pidana penipuan dengan nilai yang sangat besar, dilakukan secara terencana dengan adanya diskusi antara kedua tersangka." Aku mendengarnya, hatiku terasa berat, tapi teguh. Akhirnya, kebenaran terungkap. Petugas melanjutkan, berkas akan kami limpahkan untuk persiapan penetapan tersangka. Kami akan menghubungi ibu jika ada informasi tambahan. Aku mengangguk. Baik, Pak. Saya siap bekerja sama. Saat keluar dari ruangan, Andi menepuk bahuku. Mulai sekarang, kamu tidak perlu menunduk di hadapan siapapun lagi. Keadilan akan segera menemukan jalannya. Aku menatap langit sore yang mulai gelap. Ada rintik hujan di kejauhan, hujan yang menandakan badai besar akan segera reda. Dalam hatiku, sebuah kalimat muncul dengan jelas, Tuhan memang tidak pernah tidur. Pagi itu, cuaca mendung, seolah langit pun tahu hari ini tidak akan menjadi hari yang damai. Aku sedang melipat pakaian Adi saat telepon berdering. Itu Andi. Suaranya tenang tapi tegas. Dewi, surat perintah penahanan sudah ditandatangani. Hari ini penyidik akan menjemput Rina. Siapkan mentalmu. Aku berhenti sejenak. Tidak ada rasa senang atau puas, hanya desahan lega. Setelah bertahun-tahun menahan diri, orang yang paling sering melemparkan batu sembunyi tangan itu akhirnya harus membayar perbuatannya. Sekitar jam 10 pagi, di depan rumah mertuaku tiba-tiba ramai. Para tetangga menjulurkan kepala keluar. Aku tahu apa yang akan terjadi, jadi aku tidak keluar, hanya mengintip dari balik jendela. Sebuah mobil polisi berhenti di depan gerbang. Dua petugas turun membawa surat perintah penahanan. Rina yang mengenakan kaos ungu, rambutnya diikat tinggi, wajahnya yang dulu angkuh kini pucat pasi. Suara Ibu Ratna terdengar lebih dulu. "Pak, Bapak tidak salah? Anak saya anak baik-baik, tidak mungkin melakukan yang salah." Petugas berkata dengan jelas, "Kami melaksanakan perintah penahanan terhadap tersangka Rina atas tindak pidana pemalsuan dokumen dan percobaan penipuan." Rina mundur, suaranya bergetar. "Tidak, saya tidak melakukan apa-apa. Saya cuma bantu simpan surat-suratnya." Petugas menunjukkan setumpuk bukti. "Ini rekaman video Anda masuk ke rumah Ibu Dewi. Ini hasil scan dokumen palsu. Ini kesaksian dari pemalsu surat atas permintaan Anda. Apalagi yang mau Anda katakan?" Rina melihatnya sekilas, lalu menunduk. Ibu Ratna tertegun. Matanya memerah tapi mulutnya masih mencoba membela. "Ini salah saya. Saya yang menyuruhnya. Dia masih kecil, tidak tahu apa-apa." Petugas menjawab, "Ibu juga dalam status terlapor. Ibu dikenakan wajib lapor dan dilarang bepergian keluar kota sampai ada keputusan." Seluruh gang hening. Kedua petugas mempersilakan Rina masuk ke mobil. Sebelum masuk, ia melihat sekeliling seolah mencari pertolongan, tapi tidak ada yang bersuara. Kesalahannya begitu nyata, bahkan yang melihat pun merinding. Pintu mobil tertutup, mobil pun melaju. Ibu Ratna jatuh terduduk di depan gerbang, menangis terseduh-seduh, tangisannya terdengar menyedihkan sekaligus menggelikan. "Ya Tuhan, kenapa nasibku begini?" Aku berdiri di dalam rumah, melihat pemandangan itu tanpa emosi. Bukan senang, bukan kasihan, hanya merasa, begitulah seharusnya. Berbuat baik agar hidup tenang, berbuat jahat akan menuai bencana. Pepatah lama memang tidak pernah salah. Sore harinya,
Bima pulang dengan penampilan yang belum pernah kulihat selama 10 tahun pernikahan kami, lesu, kuyu, matanya cekung. Ia berdiri di luar pintu, tidak masuk, hanya menatapku seperti orang yang sudah kalah. Dewi, kenapa kamu lakukan ini? Kamu melaporkan mama dan adikku, keluargaku hancur. Aku menatapnya lama, hatiku tidak lagi sakit, hanya hampa. Aku tidak melakukan apa-apa. Mereka yang melakukannya, dan mereka yang menanggungnya. Bima terduduk di kursi teras, memegangi kepalanya. Mama memang keras, aku tahu. Tapi tidak seharusnya jadi seperti ini. Aku menjawab lirih. Dan anak kita, apa dia pantas hampir mati karena tidak dipinjami 320 juta? Apa aku pantas dokumenku dicuri dan tanda tanganku dipalsukan untuk merampas hartaku? Bima terdiam. Sesaat kemudian, ia berkata dengan suara tercekat, "Bisakah kamu beri mama jalan keluar?" Aku menggeleng. Ini hukum, bukan urusan aku mau memaafkan atau tidak. Aku mengatakan itu bukan untuk menyakitinya, tapi untuk mengakhiri tahun-tahun di mana aku harus hidup dari belas kasihan dan kesabaran. Bima menatapku, matanya yang dulu ku kenal kini terasa begitu asing. Lalu, bagaimana dengan kita? Aku menatap tanganku, tangan yang dulu ku percayai, yang ku genggam di hari pernikahan, kini terasa lebih dingin dari es. Kurasa, kita sudah sampai di ujung jalan, Bima. Ia menunduk, air matanya jatuh. Tapi air mata itu sudah terlambat. Malam itu, setelah menidurkan Adi, aku duduk sendirian di teras. Angin membawa aroma tanah setelah hujan. Aku tahu, besok dan hari-hari berikutnya, aku harus terus berurusan dengan penyidik. Kasus ini akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Aku juga tahu pernikahan ini sudah retak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi aku tidak takut, karena setiap kali melihat Adi tersenyum, aku tahu aku melakukan hal yang benar. Mungkin, terkadang, kita harus melewati badai untuk menemukan pelabuhan yang tenang. Besok, aku akan memilih jalan untuk diriku dan anakku. Hari persidangan. Ruang sidang penuh sesak. Aku duduk di baris ketiga, tanganku menggenggam tas, hatiku tidak gugup, hanya tenang. Setelah belasan tahun menjadi menantu, setelah begitu banyak sakit hati, kini aku hanya ingin semuanya berakhir. Hakim membacakan putusan dengan jelas. Terdakwa Rina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun. Rina berdiri di sana. Tidak ada lagi raut angkuh atau tatapan tajam. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Mungkin baru saat pintu sel tertutup nanti, ia akan sadar betapa mahalnya harga sebuah keserakahan. Hakim melanjutkan. Terdakwa Ratna turut serta melakukan tindak pidana. Namun, mempertimbangkan faktor kesehatan dan usia, menjatuhkan hukuman pidana 1 tahun 6 bulan dengan masa percobaan, menjadi tahanan kota, dan diwajibkan membayar ganti rugi moral kepada penggugat, Dewi Lestari. Ibu Ratna terduduk lemas di kursinya. Aku menatapnya, tidak ada rasa senang, tidak ada rasa puas, hanya merasa, ini adil. Semua yang telah ia tanam padaku selama bertahun-tahun, kini ia tuai melalui jalur yang paling sah. Bima berdiri di samping pengacaranya. Meskipun tidak dituntut, namanya tercatat jelas dalam berkas perkara sebagai pihak yang menandatangani surat secara tidak sah, karena menuruti perkataan orang lain. Wajahnya lesu, seolah baru saja kehilangan seluruh hidupnya. Saat sidang selesai, ia mengejarku di luar. Dewi, Mas minta maaf. Masalah, aku menatapnya, wajah yang dulu begitu kukenal kini terasa sangat asing. Bima, ini bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah. Kita sudah sampai di akhir perjalanan. Ia menangis, tapi air mata itu tidak bisa menyambung kembali apa yang sudah patah sejak lama. Aku mengajukan gugatan cerai seminggu setelah putusan sidang. Aku melampirkan salinan putusan, bukti keuangan, dan rencana pengasuhan anak. Pengadilan mengabulkannya dengan cepat karena semua bukti sudah jelas. Hak asuh Adi jatuh ke tanganku. Bima diizinkan bertemu anak sesuai jadwal. Di hari aku menandatangani akta cerai, aku merasa luar biasa tenang. Bukan karena cinta telah habis, tapi karena energiku sudah habis untuk pernikahan, yang hanya aku sendiri yang perjuangkan.
Aku menggunakan sebagian kecil uang lotre itu untuk membeli sebuah apartemen baru. 3 kamar tidur, dengan jendela besar yang menghadap ke taman hijau, tempat Adi bisa berlari tanpa takut tersandung atap seng berkarat seperti di rumah lama. Sisa uangnya kusimpan di bank, membuat dana pendidikan untuk anakku, dan menyisihkan sedikit untuk membantu keluarga dengan anak-anak yang sakit parah. Karena aku tahu bagaimana rasanya berdiri di depan ruang operasi dengan tangan gemetar. Adi tumbuh dengan cepat. Setiap malam setelah mengerjakan PR, ia akan berlari memelukku. Mama, rumah kita bagus sekali. Terima kasih, ya, Ma. Aku mengelus kepalanya. Rumah ini bagus karena ada kamu, sayang. Kadang-kadang, Ibu Ratna mengirim pesan, meminta bertemu cucunya. Aku mengizinkannya, tapi hanya di taman atau di kafe. Hatiku tidak lagi membenci, tapi aku membangun sebuah batasan yang jelas. Ada luka yang tidak perlu dibalas, cukup dengan tidak mengulanginya lagi. Dan Bima, beberapa kali saat datang mengunjungi Adi, ia akan berdiri diam menatap apartemen baru kami, lalu menunduk lama. Aku melihat penyesalan di matanya, tapi penyesalan tidak cukup untuk menyelamatkan sebuah pernikahan. Aku tidak menyalahkannya, juga tidak menahannya. Aku hanya menutup pintu setelah ia pergi. Hidup ini, terkadang kita harus kehilangan untuk tahu siapa yang seharusnya kita hargai. Suatu sore, aku berdiri di balkon. Angin sepoi-sepoi meniup rambutku, langit biru cerah, di bawah terdengar suara anak-anak bermain. Aku memejamkan mata, merasakan hatiku seringan kapas. Setelah semua badai, air mata, dan rasa sakit yang menyesakkan, akhirnya tiba hari di mana aku bisa berdiri di tempat tanpa rasa takut. Aku berbisik, kita akan hidup tenang mulai sekarang, nak. Dan memang benar, hidup baruku tidak ada lagi omelan, tidak ada lagi perhitungan licik, tidak ada lagi yang menginjak-injakku. Hanya ada aku dan Adi, melangkah maju dengan kaki kami sendiri.